Berhenti dulu. Jangan melangkah lebih dalam ke hutan itu, karena di sanalah awal dari kisah yang tak akan pernah kamu lupakan. Teman-teman semua, beritahu saya, dari mana kalian sedang menonton cerita ini? Saya berdoa, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diberi rezeki yang berkah, dan hati yang tenang, dimanapun kalian berada. Angin sore berhembus lembut di antara pepohonan raksasa. Daun-daun kering beterbangan, menimbulkan suara lirih seperti bisikan. Di balik rimbunnya semak dan akar-akar besar, seorang pemuda berkulit sawo matang tengah bergelantungan di batang pohon randu yang tinggi. Namanya Bima, lelaki berusia 22 tahun yang hidup sebatang kara di tepi hutan. Sejak kedua orang tuanya meninggal karena sakit, Bima bertahan hidup dengan mencari madu hutan. Setiap hari ia berjalan kaki belasan kilometer menembus hutan, hanya ditemani seutas tali, sebilah pisau kecil, dan satu ember rotan yang sudah lusuh. Namun, dari semua kesulitan hidup yang ia hadapi, Bima selalu punya senyum yang tenang. Senyum orang yang sudah berdamai dengan nasib. Hari itu, matahari baru saja condong ke barat. Bima baru saja menemukan satu sarang lebah besar di antara dahan tinggi. Tangannya cekatan, menyalakan sedikit asap dari kayu kering untuk menenangkan lebah. Lalu dengan hati-hati, memotong sarang madu itu. Tetesan madu berwarna emas menetes perlahan, mengilap seperti cairan cahaya. Bima hampir mengucap syukur, tapi menahannya. Ia lebih sering berbicara dengan hati. Baginya, hutan adalah sahabat, dan leba-leba itu adalah saudara kecil yang harus dihormati. Namun di tengah kesunyian sore itu, suara lirih menggema dari kejauhan. "Tolong, ada orang! Tolong!" Bima berhenti. Telinganya tajam, menangkap suara itu di antara desir angin dan kicau burung. Ia menatap ke bawah, ke arah lembah kecil di balik semak-semak. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih lemah. "Tolong aku!" Tanpa berpikir panjang, Bima menurunkan diri dengan cepat. Tali rotannya meluncur ke tanah. Kakinya mendarat ringan di tanah yang lembab. Ia berlari, menerobos rimbunan dedaunan, menyibak semak berduri. Di tepi sungai kecil yang jernih, ia melihatnya. Seorang gadis muda terbaring dengan tubuh basah kuyup. Rambut hitam panjangnya menempel di wajah. Pakaiannya robek sedikit di bagian lutut, dan kulitnya pucat seperti kehilangan darah. Gadis itu tampak berusia sekitar 19 tahun. Wajahnya lembut, tapi tidak seperti orang desa. Kuku tangannya bersih, halus, dan di pergelangan tangannya tergantung gelang kecil berwarna perak. Bima menelan ludah, panik, tapi tetap tenang. Ia menepuk pipi gadis itu pelan. "Hei, kamu dengar aku? Kamu kenapa?" Tak ada jawaban, hanya napas yang tersisa lemah, nyaris tak terdengar. Tanpa ragu, Bima mengangkat tubuh gadis itu ke punggungnya. Tubuhnya ringan, tapi dingin, seperti baru keluar dari air. Ia membawa gadis itu melewati jalan setapak menuju gubuk kecil miliknya. Sebuah bangunan dari bambu dan kayu tua, berdiri di antara pepohonan pinus. Di sana, Bima menyalakan api kecil. Ia mengganti pakaian gadis itu dengan kain bersih seadanya, menutupinya dengan selimut tipis. Setelah itu, ia duduk di dekat api, memandangi wajah gadis itu dalam diam. "Siapa kamu sebenarnya? Dari mana kamu datang?" Hanya nyala api yang menjawab. Di luar, hutan mulai diselimuti kabut malam. Suara serangga mulai terdengar, bersahutan seperti orkestra sunyi. Waktu berlalu, hingga akhirnya gadis itu menggeliat pelan. Matanya terbuka setengah, indah, tapi sayu. Ia menatap Bima beberapa detik, lalu berbisik lemah. "Di mana aku?" "Kamu di gubukku. Aku menemukanku pingsan di sungai." Gadis itu menatap sekeliling, tampak bingung. "Aku? Siapa ya?" "Aku tidak ingat apapun." Bima terdiam. Ada keheningan panjang sebelum ia menjawab pelan. "Tidak apa-apa. Istirahatlah dulu. Nanti kalau sudah kuat, baru kita cari tahu siapa kamu." Gadis itu menutup mata lagi, tapi sebelum benar-benar tertidur, ia sempat berbisik pelan. "Namaku." "Sepertinya Aruna." Bima tersenyum samar. "Baiklah. Aruna, tidurlah.
Aku jaga di sini." Malam itu, hujan turun perlahan. Aroma tanah basah menyelimuti gubuk bambu itu. Api di perapian berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di dinding. Namun di antara suara hujan, Bima mendengar sesuatu langkah kaki berat, seperti seseorang sedang berjalan mengitari gubuk. Ia bangkit perlahan, menatap keluar lewat celah dinding bambu. Tak ada siapa-siapa. Tapi angin malam tiba-tiba membawa aroma melati yang sangat kuat. Seolah ada seseorang yang baru lewat. Ayam-ayamnya yang biasa tenang tiba-tiba berkokok nyaring. Padahal tengah malam, Bima menatap hutan yang gelap di depan gubuknya. Di sana, di antara kabut, ia melihat sekilas cahaya putih kecil yang melayang di antara pepohonan, perlahan menghilang ke arah sungai tempat ia menemukan gadis itu tadi. Ia menarik napas dalam, menatap kembali ke dalam gubuk. Aruna tidur dengan wajah tenang. Namun entah mengapa, di dada Bima muncul firasat bahwa malam ini hutan tidak benar-benar sunyi, bahwa kisahnya baru saja dimulai. Fajar merekah di balik pepohonan tinggi. Sinarnya menembus celah dinding bambu gubuk kecil di tepi hutan. Aroma embun bercampur dengan wangi asap kayu memenuhi udara. Bima, dengan rambut acak-acakan dan wajah yang belum sempat ia cuci, sedang menyiapkan air hangat di panci tua di atas api kecil. Ia menoleh ke arah kasur anyaman, tempat Aruna berbaring. Gadis itu tampak masih tertidur, wajahnya tenang, meski sesekali tubuhnya menggeliat pelan, seperti bermimpi. Rambut hitamnya terurai, menutupi sebagian wajah. Namun beberapa saat kemudian, kelopak mata itu perlahan terbuka. Aruna menatap langit-langit bambu. Kebingungan, ia duduk perlahan, menatap sekeliling dengan pandangan yang kosong. "Pagi," sapa Bima lembut, berusaha tersenyum. "Kamu sudah agak baik kan?" Aruna diam. Ia menyentuh pelipisnya, seperti berusaha mengingat sesuatu. Aku di mana? Siapa kamu?" "Namaku Bima. Aku yang menolongmu semalam. Kamu pingsan di tepi sungai." Gadis itu menatapnya lama, seolah mencoba memahami kata-kata itu. "Aku tidak ingat siapa aku. Tapi, aku merasa pernah mendengar suara air itu." "Kamu sempat bilang, namamu Aruna," kata Bima lembut. "Mungkin itu nama kamu?" Gadis itu mengangguk pelan, seolah kata itu menggema di kepalanya. "Aruna, ya, itu rasanya aku." Ia menunduk, tatapannya kosong, tapi di ujung matanya seperti ada bayangan kesedihan yang dalam. Bima duduk di seberang, menyerahkan segelas air hangat. "Minum dulu, tubuhmu masih lemah. Setelah itu makanlah sedikit. Aku ada ubi rebus." Aruna meminum air itu perlahan. Setiap gerakannya halus, tapi penuh kebingungan. Ia menatap api yang berkeredap di tungku bambu itu, lalu bertanya lirih, "Kamu tinggal sendiri di sini?" "Iya. Sejak orang tuaku meninggal, aku tinggal di gubuk ini. Aku cari madu hutan buat dijual di pasar." Sendiri?" "Sendiri." Aruna menatapnya lama. Matanya seolah memantulkan cahaya api. "Kamu tidak takut tinggal sendirian di hutan sebesar ini?" Bima tersenyum samar. "Dulu takut, tapi lama-lama, hutan ini seperti rumah. Aku sudah hafal setiap suara angin, setiap bunyi burung, bahkan aroma tanahnya." Aruna tersenyum kecil untuk pertama kali, tapi senyum itu cepat pudar ketika matanya menatap keluar jendela. Di luar sana, kabut pagi perlahan menipis. Namun di sela pepohonan jauh, seberkas cahaya putih tampak melayang pelan, seolah menari di udara sebelum menghilang di balik batang pohon. Bima tidak memperhatikan, tapi Aruna menatap ke arah itu cukup lama hingga tubuhnya tampak kaku. "Ada apa?" tanya Bima. Tidak apa-apa," jawabnya cepat, menunduk. Hari demi hari berlalu. Dalam waktu seminggu, Aruna mulai bisa berjalan dan membantu Bima mengurus gubuk. Ia sering ikut ke sungai, mencuci pakaian, atau membantu menjemur madu. Namun, ada hal yang aneh. Aruna selalu terlihat resah setiap matahari mulai tenggelam. Wajahnya yang semula ceria akan berubah pucat. Ia selalu memastikan semua pintu dan jendela tertutup rapat
sebelum malam tiba. "Kamu kenapa sih setiap malam begitu?" tanya Bima suatu sore sambil mengikat tali ember madu. "Entahlah," suara Aruna bergetar. "Aku hanya merasa ada yang mengawasiku dari hutan itu setiap malam. Mungkin cuma hewan." "Tidak, bukan hewan." Aruna menatap ke arah hutan lebat itu dengan wajah tegang. "Itu sesuatu yang seperti menungguku." Bima menelan ludah, tapi mencoba menenangkan. "Sudahlah, jangan takut. Kalau kamu di sini, tak ada yang akan menyentuhmu." Aruna tersenyum samar, namun dari tatapan matanya terlihat jelas ada ketakutan lama yang ia sendiri tidak mengerti. Malam itu, langit tertutup awan. Hujan turun perlahan, membasahi atap bambu dan membuat udara terasa lembab. Bima duduk di dekat perapian, memintal tali dari serat pohon aren. Aruna sudah tidur. Tubuhnya meringkuk di balik selimut. Tapi entah kenapa, sekitar tengah malam, Bima merasa ada yang aneh. Suara serangga tiba-tiba berhenti. Angin berhenti. Semuanya hening. Dari kasur anyaman, Aruna perlahan bangkit. Matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Seperti orang yang sedang tidur sambil berjalan, ia berjalan perlahan ke arah pintu, melewati Bima yang sedang membungkuk. Bima menoleh cepat. "Aruna, mau kemana kamu?" Tak ada jawaban. Gadis itu membuka pintu bambu pelan dan melangkah keluar. "Aruna, hei, berhenti!" Bima berlari mengejarnya. Namun, begitu ia keluar dari gubuk, angin dingin menerpa wajahnya. Di depan matanya, Aruna berdiri di tengah kabut tipis, tepat di tepi sungai, tempat pertama kali ia menemukannya. Rambutnya terurai, matanya menatap kosong ke arah hutan di seberang sungai. "Aruna, kamu ngapain di situ?" Gadis itu tak menjawab. Ia hanya berdiri, kemudian mulai melangkah ke air sungai yang berkilau diterpa cahaya bulan. Bima panik, berlari menembus lumpur. "Aruna, jangan!" Begitu tangannya hampir menyentuh bahu Aruna, tiba-tiba cahaya putih menyilaukan muncul dari balik pepohonan di seberang sungai. Cahaya itu berputar pelan, membentuk semacam kabut bercahaya, dan di tengahnya muncul bayangan samar sosok wanita berambut panjang, mengenakan kain putih panjang seperti kabut. Bima membeku, nafasnya tercekat. Aruna masih dalam keadaan seperti tidur, menatap sosok itu, dan di pipinya menetes air mata. "Ibu," bisiknya pelan. Seketika cahaya itu memudar, menghilang di antara kabut, meninggalkan suara lembut seperti desahan angin. "Jaga dia." Bima menahan napas. Ia memeluk Aruna yang mulai lemas dan jatuh ke pelukannya. "Aruna, bangun, hei, sadar." Perlahan, gadis itu membuka mata. "Bima, aku kenapa?" "Kamu berjalan ke sungai, hampir jatuh." Aruna menatap sekeliling dengan wajah bingung dan ketakutan. Aku tidak ingat apapun, tapi aku bermimpi. Ada seseorang memanggilku, seperti suara seorang ibu." Bima menatapnya lama. Lalu, tanpa banyak kata, ia menggendong gadis itu kembali ke gubuk, menutup pintu, dan duduk lama di samping perapian yang hampir padam. Di luar, hujan turun lebih deras. Tapi dari arah hutan, samar-samar terdengar suara nyanyian lembut seorang perempuan. Entah dari mana asalnya, suara itu begitu indah, tapi juga menyimpan kesedihan yang dalam. Bima memejamkan mata. Hatinya bergetar. Sesuatu di dalam hutan itu sedang memperhatikan mereka. Dan kisah mereka baru saja menembus batas antara dunia nyata dan yang tak terlihat. Kabut pagi masih menggantung di atas pepohonan tinggi saat Bima bergegas turun ke arah desa. Langkah kakinya cepat, melewati jalan tanah yang licin karena sisa hujan semalam. Ia membawa satu tujuan yang tak bisa ia abaikan lagi, mencari tahu siapa sebenarnya Aruna, gadis yang kini tinggal bersamanya di gubuk hutan. Sudah 3 hari sejak malam aneh di tepi sungai itu. Sejak saat itu, Aruna kerap melamun, menatap jauh ke arah hutan, seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari balik pepohonan. Setiap kali Bima bertanya,
Ia hanya menjawab dengan senyum samar dan berkata pelan, "Entahlah, aku hanya merasa hutan ini mengenalku lebih dulu daripada aku mengenalnya." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Bima sepanjang ia berjalan ke desa. Desa kecil itu terletak di kaki gunung, sekitar 2 jam jalan kaki dari gubuk Bima. Warga di sana sudah mengenalnya. Mereka tahu Bima sebagai pemuda yatim yang hidup dari madu hutan dan kayu bakar. Namun pagi itu, langkahnya membawa kegelisahan yang berbeda. Ia mendatangi warung kecil di tepi jalan desa, tempat beberapa lelaki tua berkumpul sambil menyeruput kopi. "Loh, Bima, lama nggak kelihatan. Kamu dari hutan lagi ya?" sapa Pak Darmo, pemilik warung. "Iya Pak, saya mau tanya sesuatu." "Tanya apa nak?" Bima menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Beberapa hari lalu, apakah ada orang hilang atau kecelakaan di sekitar sini?" Para lelaki tua itu saling berpandangan. Pak Darmo menurunkan cangkir kopinya. "Kamu belum dengar ya? 3 hari lalu ada mobil jatuh ke jurang di jalan atas. Katanya yang di dalam mobil itu anaknya orang kaya dari kota. Tapi yang aneh, mayat anak perempuannya belum ditemukan." Jantung Bima berdegup keras. Anak perempuannya belum ditemukan? Iya. Orang-orang kota datang bawa polisi, tapi cuma nemu supirnya udah meninggal. Mereka bilang anaknya hilang entah kemana. Namanya, kalau nggak salah, Aruna Wijaya. Nama itu membuat darah Bima seperti berhenti mengalir. Aruna, gadis yang ia temukan di tepi sungai dengan gelang perak di tangannya. Aruna Wijaya, ulang Bima, memastikan. "Iya, anaknya pengusaha besar dari Surabaya katanya. Kaya banget. Tapi ya itu, nggak ketemu. Orang-orang bilang arwahnya mungkin nyangkut di hutan. Hutan itu memang angker, nak. Banyak cerita dari dulu." Bima menelan ludah. Ia berpamitan cepat, tak sempat meneguk teh yang disuguhkan. Langkahnya kembali naik menembus jalan hutan. Tapi kali ini dadanya penuh kegelisahan yang sulit dijelaskan. Setibanya di gubuk, Aruna sedang duduk di depan tungku. Ia menatap api tanpa ekspresi. "Kamu dari mana?" tanyanya pelan, tanpa menoleh. "Dari desa. Aku dapat kabar tentang kamu." Aruna menatapnya. Mata itu yang biasanya lembut, kini bergetar. "Tentang aku?" Bima duduk di depannya. Ia menghela napas panjang. "Ada kecelakaan mobil di jurang atas. Mobil itu berisi seorang gadis dari kota. Namanya Aruna Wijaya." Aruna mematung. "Aruna Wijaya?" Ia mengulang nama itu seperti gumaman. "Nama itu seperti sesuatu yang aku kenal. Aku yakin itu kamu. Kamu pasti anak orang kaya itu. Kamu harus kembali ke kota. Keluargamu pasti sedang mencarimu." Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Aruna berdiri tiba-tiba, wajahnya pucat. "Tidak, aku tidak bisa pergi." "Kenapa?" "Aku tidak tahu. Tapi setiap kali aku membayangkan keluar dari hutan ini, ada sesuatu di dalam diriku yang menolak. Seolah hutan ini menahanku." Bima menatapnya heran. "Maksudmu, aku sering mimpi tentang seorang wanita berpakaian putih di tengah hutan." Ia bilang, "Aku belum boleh pergi sebelum aku menebus sesuatu." "Menebus apa?" Aruna menggeleng. Air matanya mulai jatuh. "Aku tidak tahu Bima, tapi aku takut. Aku takut kalau aku meninggalkan hutan ini, aku akan mati." Sore itu, langit gelap lebih cepat dari biasanya. Awan hitam menutupi matahari. Angin mulai menderu dari arah gunung. Bima menatap ke langit, firasatnya tidak enak. "Kita harus menyiapkan perapian, Aruna. Ini akan jadi malam yang panjang." Aruna hanya mengangguk lemah. Ia duduk di dekat api, menggenggam gelang peraknya yang berkilau samar. Beberapa jam kemudian, badai benar-benar datang. Petir menyambar berkali-kali, menerangi hutan yang bergoyang seperti lautan. Gubuk bambu Bima berderit, hampir roboh diterpa angin. Tiba-tiba, Aruna berteriak, "Bima, aku dengar suara itu lagi." "Suara apa?" "Suara perempuan itu. Dia memanggilku." Bima berlari mendekat, tapi sebelum ia sempat menyentuh Aruna, tubuh gadis itu menegang, matanya membelalak, tapi pupilnya memutih. Suaranya berubah, berat dan bergema.
"Manusia, mengapa kau sentuh titipan hutan ini?" Bima mundur ketakutan. "Siapa kamu? Lepaskan dia. Dia bukan milikmu, Bima. Dia adalah bagian dari hutan. Tubuhnya manusia, tapi jiwanya telah diikat oleh kami." Petir menyambar di luar. Angin menerpa, membuat api di tungku bergetar. Bima menatap Aruna yang kini bicara dengan suara bukan miliknya. "Kau bilang kami? Siapa kalian?" "Kami, penjaga hutan, roh yang melindungi tempat ini dari kerakusan manusia." Aruna adalah darah manusia yang lupa menghormati alam. Ia datang menabrak batas, dan kami menahannya. Bima menatap tajam, tapi dia tak bersalah. Dia hanya gadis yang hilang. Tidak ada yang kebetulan, Bima. Alam tidak salah memilih. Kau, yang hidup dengan hati bersih, kami pilih untuk menyeimbangkannya. Tiba-tiba Aruna berteriak keras. Suaranya melengking memecah suara badai. Tubuhnya terlempar ke belakang, menabrak dinding bambu. Bima berlari, memeluknya, memohon, "Sudah, tolong lepaskan dia. Aku akan lakukan apa saja." Dalam sekejap, badai di luar mereda. Hujan berhenti. Semuanya senyap, kecuali suara lembut yang bergema dari arah jendela. Di sana, muncul cahaya biru kehijauan melayang, berputar pelan. Dari cahaya itu, terbentuk siluet wajah tua berwajah damai, jin penjaga hutan, sosok yang tubuhnya berlapis kabut dan lumut hijau, matanya bersinar seperti embun. "Bima, ketulusanmu telah memanggilku." Bima menatap sosok itu, lututnya hampir tak kuat menopang. "Tolong dia, Aruna tidak bersalah." Jin itu menatap lembut. Dia adalah putri manusia yang telah merusak akar hutan dengan keserakahan ayahnya. Ketika mobilnya terjun, alam menahannya, bukan untuk menghukumnya, tapi untuk memberinya kesempatan menebus. Menebus? Ya. Dan kaulah penebusnya. Kau yang hidup dari keringat, bukan dari rakusnya tanah. Hanya hati yang tulus bisa menyelamatkannya. Cahaya itu berputar perlahan di sekitar tubuh Aruna. Samar, terlihat uap putih keluar dari dadanya, seperti kabut yang diangkat dari beban berat. Aruna menjerit kecil, lalu tubuhnya ambruk di pelukan Bima. Jin itu menatapnya dengan senyum damai. "Jika kau benar-benar ingin menyelamatkannya, bawalah dia ke mata air di puncak hutan sebelum matahari terbit. Di sana, antara air dan cahaya, jiwanya akan diputus dari ikatan. Tapi puncak itu jauh. Jalan akan terbuka bagi yang tulus." Setelah berkata demikian, cahaya itu memudar perlahan, meninggalkan keheningan yang aneh. Hanya sisa embun di lantai bambu yang menandakan sesuatu baru saja terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin dijelaskan dengan kata manusia. Bima tak punya waktu berpikir. Ia menggendong Aruna yang masih tak sadar, melangkah keluar gubuk. Langit mulai terang samar. Fajar hampir menyingsing. Tanah masih basah. Udara dingin menggigit. Tapi Bima terus berjalan, menembus kabut dan akar-akar besar yang melintang di tanah. Setiap langkah terasa berat. Tapi anehnya, jalan yang biasanya rimbun kini seperti terbuka sendiri. Burung-burung diam, angin berhenti. Hanya suara langkah Bima dan napas Aruna yang terdengar. Sesampainya di puncak, ia melihat mata air kecil yang memantulkan sinar oranye dari langit timur. Air itu jernih, tenang, dan memancarkan cahaya lembut. Bima menurunkan Aruna perlahan. "Aruna, ini katanya tempat yang bisa menyelamatkanmu," tapi tubuh gadis itu dingin. Napasnya nyaris tak terasa. Bima menatap langit. Air matanya jatuh. "Tolonglah. Kalau memang hutan ini hidup, kalau benar ada kekuatan di sini, jangan ambil dia, ambil aku saja." Begitu air matanya jatuh ke permukaan air, gelombang lembut muncul dari mata air itu. Aruna tersentak pelan. Matanya terbuka. Cahaya lembut keluar dari dadanya, lalu mengalir ke air. Samar terdengar suara dari udara. Keseimbangan telah kembali. Yang tulus telah menebus yang tersesat. Aruna menatap Bima, meneteskan air mata. Aku ingat semuanya. Ayahku, mobil, hutan ini. Dan kamu." Bima tersenyum tipis. "Sudah. Jangan bicara. Kamu selamat."
Tidak, aku selamat karena kamu. Fajar sepenuhnya merekah. Matahari muncul dari balik gunung, menyinari hutan yang kini kembali damai. Di mata air itu, Aruna berlutut, menatap pantulan dirinya dan Bima. Ia tahu, hidupnya kini bukan lagi milik dunia yang dulu ia kenal. Dan bagi Bima, semua ini bukan sekadar kisah keajaiban, tapi bukti bahwa ketulusan bisa menembus batas dunia yang berbeda. Pagi itu, embun masih menggantung di pucuk dedaunan. Sinar mentari menembus sela pepohonan, memantul di air jernih mata air yang kini tenang. Di sanalah, Bima dan Aruna masih duduk berdampingan. Dalam diam yang penuh makna, udara hutan terasa hangat, lembut, seolah alam sendiri tengah bernapas lega. Di wajah Aruna, masih terlihat bekas kelelahan dan sisa air mata, tapi sorot matanya kini hidup kembali. Penuh kesadaran, penuh terima kasih. Bima, ucapnya perlahan. Suaranya serak namun lembut. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah jadi roh yang tak bisa pulang. Bima menatapnya. Senyum tipis menghiasi wajah lelahnya. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Kamu tidak pantas menderita karena kesalahan yang bukan kamu buat. Aruna menggenggam tangan Bima, matanya menatap dalam ke arah wajah pemuda itu. Kamu tahu, dulu aku tidak pernah percaya kalau ada orang yang benar-benar tulus di dunia ini. Aku tumbuh di rumah yang besar, penuh kekayaan, tapi kosong dari kasih sayang. Aku pikir semua orang hanya peduli pada uang. Tapi kamu membuktikan aku salah. Bima menunduk, suaranya pelan. Aku cuma anak miskin, Aruna. Aku tak punya apa-apa. Bahkan, rumahku saja gubuk reyot. Tapi, kalau aku bisa bantu orang yang kesulitan, itu sudah cukup buatku merasa kaya. Ucapan itu membuat air mata Aruna kembali jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena tersentuh. Beberapa hari kemudian, Aruna meminta Bima menemaninya ke sungai tempat pertama kali ia ditemukan. Ia merasa perlu menuntaskan sesuatu di sana. Sebuah perpisahan. Atau mungkin, sebuah permohonan maaf kepada hutan. Air sungai itu masih sama. Jernih. Berkilau di bawah sinar matahari. Burung-burung beterbangan di atasnya. Dan angin berhembus lembut seolah menyambut mereka. Aruna berdiri di tepi air. Membuka gelang perak di tangannya. Gelang yang dulu menjadi satu-satunya petunjuk jati dirinya. Ia menatapnya lama. Lalu berkata lirih, aku takkan melupakan apa yang terjadi di sini. Tapi aku juga harus belajar melepaskan. Ia meletakkan gelang itu di atas batu di tepi air. Kemudian berlutut dan mencelupkan tangannya ke sungai. Terima kasih, hutan. Terima kasih, alam. Aku mohon ampun jika aku pernah melanggar batas yang seharusnya tak kulalui. Air sungai beriak pelan, seperti menjawab. Bima yang berdiri di belakangnya bisa merasakan hawa hangat merambat dari permukaan air. Bukan panas, tapi tenang dan damai. Lalu, dari dalam air muncul kilau lembut berwarna hijau zamrud, berputar sebentar, lalu menghilang perlahan ke arah pepohonan. Bima tahu, roh penjaga hutan telah menerima maaf Aruna. Selesai, gumam Bima. Suaranya lega. Ya, jawab Aruna pelan. Selesai, tapi di hati, semuanya baru saja dimulai. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan warga desa dan seorang pengendara yang kebetulan melintas, Aruna akhirnya bisa turun ke jalan raya dan kembali ke kota. Perpisahan itu terjadi di tepi hutan. Di antara kabut pagi yang menggantung, Aruna berdiri di depan mobil hitam yang datang menjemputnya. Di belakangnya, hutan berdiri megah. Dan di depannya, Bima berdiri dengan senyum lembut, namun mata yang berat. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi, ucap Aruna dengan suara pelan. Kamu menyelamatkan aku, dan aku nggak akan pernah lupa. Kamu nggak perlu bilang apa-apa, jawab Bima. Yang penting kamu selamat dan bisa pulang. Aruna menggigit bibirnya. Tapi, aku nggak mau kamu tetap hidup susah di sini. Aku akan bantu. Aku janji, aku nggak butuh bantuan. Aruna, potong Bima lembut. Aku cuma ingin kamu bahagia. Itu saja sudah cukup.
Mata Aruna basah. Ia menunduk, menahan isak, lalu memeluk Bima erat. Pelukan yang tulus, hangat, dan penuh rasa syukur. Aku gak akan pernah lupa kamu, Bima. Mobil itu pun pergi, meninggalkan debu jalan dan kenangan yang berat di udara. Bima berdiri lama di sana, menatap jalan yang perlahan menghilang di balik kabut. Waktu berjalan, musim berganti. Hutan yang dulu misterius, kini terasa lebih bersahabat. Bima masih hidup sederhana, mencari madu, menanam pohon, dan menjaga keseimbangan alam seperti biasa. Namun suatu pagi, ketika ia kembali dari dalam hutan, ia mendapati sesuatu yang membuatnya berhenti melangkah. Di depan gubuknya kini berdiri rumah baru, kayu jati, beratap genteng dan kokoh. Di halaman rumah itu, berdiri dua orang laki-laki berpakaian rapi. Di belakang mereka, sebuah mobil hitam berhenti, dan dari mobil itu keluar seseorang yang sangat ia kenal. "Aruna!" gumam Bima, nyaris tak percaya. Gadis itu tersenyum, langkahnya ringan, tapi matanya berkaca-kaca. "Aku janji aku akan kembali kan?" katanya sambil tersenyum. "Kamu, aku bawa ayahku. Kami ingin berterima kasih." Seorang pria paruh baya, berpakaian elegan, maju mendekat. Wajahnya lembut tapi penuh rasa bersalah. "Kamu Bima?" "Ya, aku ayah Aruna. Aku sudah dengar semuanya. Kalau bukan karena kamu, aku sudah kehilangan putriku selamanya." Bima hanya bisa menunduk. "Saya hanya menolong, Pak. Itu kewajiban manusia, tapi tidak semua manusia mau menolong tanpa pamrih," jawab sang ayah. "Kau pantas mendapat lebih dari sekadar ucapan terima kasih." Aruna menambahkan, sambil tersenyum, "Kami membangunkan rumah ini untukmu, Bima. Dan ayah juga ingin kamu bekerja di Yayasan Konservasi Hutan yang baru kami dirikan. Kami butuh orang seperti kamu, yang tahu cara mencintai alam tanpa pamrih." Bima menatap rumah itu, lalu menatap Aruna dan ayahnya. Ada kehangatan yang menjalar di dadanya. Bukan karena bangunan megah itu, tapi karena ketulusan yang dibalas dengan ketulusan. "Terima kasih. Tapi kalau boleh, aku ingin tetap dekat dengan hutan ini. Disinilah aku merasa hidup." Sang ayah mengangguk. "Tentu. Justru itulah yang kami harapkan." Hari itu, ketika matahari mulai turun di balik pepohonan, Bima duduk di beranda rumah barunya. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan segar. Aruna berdiri di sampingnya, menatap langit jingga. "Lucu ya," katanya. "Dulu aku takut hutan ini, tapi sekarang aku malah merasa ini rumahku karena kamu sudah mengenalnya," jawab Bima pelan. "Kalau kita mengenal alam, alam gak akan menakutkan. Alam hanya marah pada mereka yang serakah." Aruna tersenyum. Ia menatap wajah Bima lama, seolah menyimpan sesuatu yang tak terucap. "Bima, ya, kalau suatu hari aku pergi jauh lagi, kamu janji akan tetap jaga hutan ini?" Bima menatapnya, lalu tersenyum. "Aku janji, dan kamu janji untuk nggak lupa jalan pulang ke sini." Keduanya tertawa kecil. Suara tawa mereka bercampur dengan desir angin dan kicau burung. Namun di antara pepohonan, samar-samar terlihat kilau hijau yang menari pelan di udara, seperti mata jin penjaga hutan yang tersenyum melihat mereka. "Terima kasih," bisik Bima lirih ke arah hutan. "Sudah mempertemukan kami." Cerita ini mengajarkan bahwa ketulusan dan kebaikan hati adalah kekuatan yang mampu menembus batas dunia, bahkan batas antara manusia dan alam. Bima, pemuda miskin yang hidup sederhana, membuktikan bahwa kekayaan sejati bukan diukur dari harta, melainkan dari hati yang mampu mencintai tanpa syarat. Sementara Aruna, gadis dari keluarga kaya, belajar bahwa kekuasaan dan uang tidak sebanding dengan keikhlasan dan keseimbangan. Manusia dan alam diciptakan untuk saling menjaga, bukan saling merusak. Dan terkadang, keajaiban datang bukan dari langit, tapi dari ketulusan kecil yang kita lakukan tanpa berharap balasan. Kalau kamu tersentuh oleh kisah Bima dan Aruna, jangan lupa bagikan cerita ini agar lebih banyak orang belajar bahwa kebaikan sekecil apapun bisa mengubah hidup seseorang. Subscribe,
like, dan tulis di kolom komentar. Aku percaya ketulusan masih ada di dunia ini. Karena setiap hati yang tulus, seperti Bima, adalah pelita kecil yang menerangi dunia yang gelap. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.